Kali ini kami akan membawakan materi terkait delivering the online customer experience untuk anggota kelompok. Izin Pak, aku perkenalkan. Di kelompok kami itu ada beranggotakan 7 orang Pak. Ada Kak Sonia Eka Octavia, ada Kak Regita Rindiani, ada Kak Ahmad Husni, ada saya, Rizky Dintara, ada Kak Ismail Gainenda, ada Kak Panji Pramandika, dan Kak Atarik Sabri, Pak. Untuk di kelompok 7, semua pembagian sudah merata, Pak. Untuk penugasan dan peran juga kami sudah bagi rata, Pak. Selanjutnya, di online customer experience ini kami bagi menjadi 3 sub item, Pak. Yang pertama itu konsep digital planning dan initiation, kemudian ada konsep designing the user experience atau UX, kemudian yang terakhir adalah konsep content creation, Pak. Kemudian kita lanjutkan langsung masuk ke apa itu konsep digital planning dan initiation. Jadi, perkembangan internet dan konsep web 2.0 telah mengubah pola komunikasi dari satu arah menjadi 2 arah, berbasis kolaborasi, konten dinamis, dan partisipasi aktif pengguna melalui media sosial. Kalau dulu kan masih ada blog, terus ada wiki dan platform berbagi video seperti TikTok yang lagi viral saat ini sosial medianya. Kemudian di karakteristik web 2.0 ditandai dengan kemudahan pencarian informasi. Kemudian adanya keterhubungan antar konten, biasanya kalau kita habis install aplikasi, biasanya kan ada permintaan apakah antar aplikasi ini kita izinkan untuk ada pertukaran informasi, biasanya itu berkaitan juga dengan eh, digital marketingnya. Kemudian adanya kolaborasi antar pengguna, sistem tagging, serta pemanfaatan teknologi disediasi dan informasi. Eh, Mungkin itu Pak pengantar dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari kelompok. Lanjutkan oleh Mas Husni, boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kedengaran? Ya, Mas. Sudah kedengaran ya? Jelas, jelas. Ya, terima kasih Pak Adit sudah diberikan Aditya sudah diberikan kesempatan. Saya izin melanjutkan dari rekan saya Mas Rizky untuk poin yang pertama tadi ya. Selanjutnya yaitu perencanaan digital. Mengapa tahap planning atau perencanaan ini menjadi penentu? Karena mungkin karena di dunia digital itu ini ya jarak antara penjual dan pembeli itu hanya sejauh klik gitu. Makanya manfaat teknologi bukan hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga penjual. Nah, seperti yang saya jelaskan untuk melakukan promosi. Sebelum melakukan promosi, seller perlu memperhatikan perencanaan media, baik konvensional maupun digital. eh Seperti yang saya jelaskan tadi, mengapa jadi penting? Karena jarak antara penjual dan pembeli itu sekarang sudah ini cuman sejarak klik. Namun kemudian ini tentu menentukan kita untuk memiliki strategi media yang sangat matang. Karena dengan dengan digital sekarang sudah coba digital persaingan menjadi sangat tinggi walaupun kemudahan antara seller dengan buyer menjadi lebih nggak ada jarak cuman akhirnya menimbulkan saingan yang tinggi maka dari itu berikut faktor yang berpengaruh sebagai pertimbangan promosi di antaranya yang pertama cara komunikasi dengan konsumen kemudian yang kedua sistem penyediaan produk yang terjangkau yang ketiga pengelolaan persepsi konsumen terhadap produk yang pertama tadi revolusi komunikasi. Kita harus mengubah, mohon maaf naik yang saya sebelumnya. Yang pertama, cara komunikasi dengan konsumen, kita harus mengubah pola pikir dari yang sebelumnya beriklan, sekarang menjadi mungkin bisa disebut berdialog. Nah, strategi kita harus mampu membangun percakapan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua, yang sistem penyediaan produk yang terjangkau atau mungkin sering disebut aksesibilitas produk ya. Nah, dengan perencanaan digital, kita dapat memastikan bahwa produk atau jasa kita tersedia selama 24 jam sehari atau 7 hari seminggu di berbagai kanal yang mungkin dijangkau. Kemudian pengelolaan persepsi konsumen terhadap produk, eh apa ya sering disebut dengan manajemen persepsi ya. Nah, di ruang digital, citra sebuah brand itu dibangun dari akumulasi pengalaman pengguna. Nah, maka dari itu sejak awal kita harus merencanakan bagaimana brand kita brand kita itu bagaimana ingin dipersepsikan oleh audiens. Nah, makanya itulah kenapa perencanaan digital menjadi penting. Oke, next selanjutnya. Ya, kemudian
poin revolusi pada media digital. Untuk revolusi pada media digital terdapat 6 poin ini ya, ada beberapa poin perubahan besar yang harus kita manfaatkan. Yang pertama yaitu digitalisasi media tradisional, kemudian peralatan digital, yang ketiga koneksi antar channel baru, kemudian yang keempat jejaring sosial dan komunitas virtual, yang kelima video richness, kemudian yang keenam konten bersumber dari konsumen atau audiens. Naik boleh Mas? Nah, digitalisasi media tradisional, promosi yang dulu berbasis kertas sekarang seperti yang dulu kan kertas dengan brosur-brosur dan pamflet, sekarang telah beralih sepenuhnya ke basis web atau daring. Kemudian peralatan digital, penggunaan smartphone, tablet, dan gadget lainnya kini menjadi kanal media utama bagi target audiens kita. Kalau zaman dulu kan masih media cetak, nah, sekarang udah lebih ke gadget. Kemudian koneksi antar channel baru. Kita bisa membangun database konsumen melalui registrasi, misal website untuk pengiriman e-book, diskon, atau newsletter. Nah, itu menjadi koneksi antar channel baru. Kemudian next, kekuatan konten atau jejaring sosial dan komunitas virtual. Saat ini ya, mungkin agak jejaring sosial dan komunitas virtual mirip-mirip yang di atas tadi, yaitu yang awalnya mungkin paper-based promotion dan brosur, sekarang menjadi web atau daring, menjadi virtual. Jadi komunikasi sekarang sudah berbasis virtual semua. Kemudian video richness, seperti yang di atas tadi, sekarang menggunakan smartphone, tablet, dan gadget lain menjadi media. Kemudian konten bersumber dari konsumen atau audiens. Ah, untuk digital sekarang ya, menurut saya sih, menurut kami, sekarang lebih bersumber kepada audiens. Apa yang diinginkan oleh audiens, kita lebih lebih bisa menyerap lah apa yang dibutuhkan audiens atau bayar. Kalau zaman dulu kan mungkin lebih searah ya. Kalau sekarang setelah revolusi pada media digital menjadi dua arah, sehingga kita bisa mencari eh, apa ya istilahnya ya, feedback dari dari buyer, feedback dari buyer apa yang mungkin kurang mungkin bisa kita tambahkan gitu, atau mungkin yang bisa kita rubah. Kemudian, oh yang terakhir ya, mesin pencari. eh Salah satu yang terbesar adalah Google serta media sosial terkait lainnya. Peran mesin pencari seperti Google itu menjadi pintu gerbang utama bagi konsumen untuk memenuhi brand kita tentunya. Melalui kata kunci atau keyword yang tepat, kita bisa mencocokkan kebutuhan mereka dengan solusi yang kita tawarkan. Next. Kemudian untuk poin designing user experience atau UX Ini akan dijelaskan oleh dipaparkan oleh Mas eh Mas Ismail ya. Oke, Ya, ya siap. Mas Iman. Boleh Oke, Mas sekian Ismail. sekian dari saya. Terima kasih. izin Pak Adit, teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ismail. Perkenalkan saya untuk menyampaikan eh, materi tentang designing user experience. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Halo? Jelas, jelas. Oke. Nah, untuk materi ini kita harus paham bahwa sekarang sebuah produk mau mau produk fisik, produk digital, produk jasa itu sekarang mungkin sama-sama kita tahu dulu mungkin secara fungsi ataupun desain saja sudah dianggap cukup. Tapi untuk sekarang ini persaingan semakin ketat, produk atas satu barang itu juga sudah banyak pemainnya bisa dikatakan seperti itu. Jadi fungsi dan desain saja sudah tidak cukup. Sekarang konsumen ataupun pengguna ini eh, menuntut pengalaman ataupun kepuasan tersendiri dalam memakai ataupun mengkonsumsi atas produk-produk yang produsen tawarkan ataupun penjual tawarkan. Nah, itu yang tadi saya bicarakan itu yang dulu fungsi saja dan desain saja sudah cukup. Sekarang ini produsen ataupun penjual itu berlomba-lomba untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Nah, untuk empat konsep agar kita bisa lebih memahami user experience ini apa sih, itu
Yang pertama, desain di sini itu tidak hanya mencakup tentang estetika. Ah, yang kedua ada user experience, itu merupakan pengalaman pengguna secara menyeluruh. Nanti di next slide nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga itu ada fokus pada perasaan, pemikiran, dan respon atas penggunaan dari produk yang kita tawarkan. Dan yang keempat ini, user experience design ini merupakan perencanaan untuk interaksi antara user dengan produk. Nah, untuk lebih memahami lebih, mungkin masih bingung nih gimana nih, apa sih yang dimaksud dengan user experience? Nah, ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya. User experience itu adalah pengalaman yang dirasakan oleh konsumen ataupun pengguna dari produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, pengalaman itu mencangkup ada user interface. User interface itu kalau misal dijelaskan secara teoritis yaitu merupakan tampilan visual dari produknya ataupun websitenya kalau misal itu produk digital. Terus juga warna, layout, desain, ya estetik, ya tentang keestetikan dari produk yang kita tawarkan. Ada tombol, ada icon, dan ada fitur-fitur yang kita tawarkan. Contoh misal kalau Shopee gitu, itu kan juga produk ya, produk untuk memasarkan barang-barang antara seller dan konsumen itu yaitu ada visualnya berwarna oranye, ada logonya, ada tombol checkout, ada fitur untuk eh, filter, mencari barang, seperti itu. Itu user interface namanya. Selanjutnya, user usability. User usability ini adalah fitur itu tuh bisa kita gunakan atau tidak, kita mudah atau tidak dalam mengoperasikan website-website tersebut ataupun produk yang ditawarkan itu kita bisa menggunakan atau tidak. Terus juga tentang keamanan. Keamanan itu yang dimaksud ya keamanan privasinya, terus juga keamanan diri kita kalau misal mengkonsumsi produk tersebut serta utilitas yang baik. Nah, yang ketiga ada efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan. Nah, antara user interface ini dan user usability ini kita gabungkan, pengguna nanti akan mengalami perasaan ataupun mungkin bisa lebih mudah untuk dikatakan sebagai puas atau tidak untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Ya, untuk teoritisnya, user experience itu adalah persepsi ataupun respon dari pengguna sebuah produk ataupun sistem ataupun service gitu ya. Senang nggak, puas nggak menggunakan ataupun melihat atau bahkan memegang produk tersebut. Nah, user experience ini eh, kalau misal kita analogikan sebuah restoran gitu ya, restoran kita bayangkan masuk ke sebuah restoran mewah. Restoran mewah itu ya user interface-nya. Kita duduk, mungkin ada mejanya pakai marmer, terus juga sendoknya bagus, pakai mungkin sendok emas ataupun estetik itu piringnya, gelasnya, itu user interface-nya. Nah, user usability-nya itu kita analogikan sebagai bisa nggak sih sendoknya itu buat kita makan? Jangan-jangan cuma estetik doang, tapi usability-nya tidak bisa. Mungkin estetik, tapi ternyata dia separuh doang buat makan susah gitu. Nah, antara user interface yang bagus, estetik, secara tampilan, secara fitur, dan usability yang baik, yang efisien dan efektif, itu bisa menciptakan user experience yang bagus juga. Nah, user experience yang bagus ini nanti apabila kita desain, kita lemparkan kepada konsumen, jadi orang bisa tahu, oh orang itu puas enggak orang itu puas enggak memakai jasa produk ataupun layanan dari kita gitu. Nah, mungkin seperti itu ya kalau misal mendesain user experience. Kalau misal mau menganalogikan lagi ya, mudahnya seperti itu, menggunakan restoran mewah. Nah, user experience ini adalah tujuannya adalah sebagai maaf Mas ke atas. Nah, mungkin secara eh, gambaran besarnya user experience itu adalah tujuan yang ingin kita capai yang bisa dirasakan oleh konsumen ataupun pengguna kita. Tujuannya itu user experience. Terus user interface adalah alatnya dan usability itu adalah kualitas cara kerja dari alat-alat yang kita tawarkan kepada konsumen. Seperti itu. Nah, dari user experience yang bagus ini kan juga akan membuat kepuasan, terus mungkin dari konsumen yang puas bisa orang lain bisa ikut memakai produk dari kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Terima kasih.
Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Panji. Siap. Izin boleh next lagi, Mas? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai usability sebagai fondasi dari user experience. Tadi juga udah dijelasin ya sama Mas Ismail. Kemudian mengenai komponen utama UX yang baik dan dampaknya bagi bisnis. Nah, usability ini merupakan salah satu elemen penting dalam user experience pada sejauh mana sebuah produk itu dapat digunakan oleh penggunanya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan juga aman. Nah, untuk usability ini ada beberapa, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ialah efektivitas. Nah, efektivitas ini berkaitan dengan keberhasilan pengguna dalam menyelesaikan tugas menggunakan produk. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Ismail. Mungkin untuk contoh lainnya, ketika kita mengisi formulir, kemudian melakukan transaksi atau mencari informasi, maka produk tersebut dikatakan efektif apabila penggunanya dapat menyelesaikan tugas tersebut tanpa mengalami kegagalan. Jadi mau sebagus apapun tampilannya ataupun mau seciamik apapun websitenya, kalau secara fungsi dia tidak efektif, maka belum memenuhi user experience. Yang kedua ialah efisiensi. Efisiensi menekankan pada seberapa cepat dan mudah pengguna mencapai tujuannya. Produk yang efisien tidak memerlukan terlalu banyak langkah, kemudian tidak terlalu membingungkan, serta mampu menghemat waktu dan usaha dari penggunanya. Selanjutnya ialah keamanan atau safety. Keamanan dalam usability berarti meminimalkan kesalahan dan risiko yang mungkin dialami oleh pengguna. Hal ini mencakup adanya konfirmasi sebelum melakukan tindakan penting, kemudian adanya pencegahan atas kesalahan yang fatal, serta pesan error yang jelas dan juga membantu. Tujuannya adalah agar pengguna merasa aman dan percaya saat menggunakan produk tersebut. Karakteristik yang selanjutnya ialah utility atau kegunaan. Utility berkaitan dengan kelengkapan dan juga relevansi fitur yang disediakan. Sebuah produk dikatakan memiliki utility yang baik apabila fitur-fiturnya benar-benar dibutuhkan oleh pengguna dan tidak ada fungsi penting yang hilang. Kemudian produk yang digunakan juga tidak menyediakan fitur yang dibutuhkan tetapi dianggap gagal dari sisi usability. Kemudian terdapat learnability atau yaitu kemudahan pengguna dalam mempelajari produk, terutama pada saat pertama kali menggunakan produk yang baik ini dapat terlihat dari penggunanya yang tidak memerlukan panduan yang panjang, kemudian mudah dipahami secara intuitif dan memungkinkan pengguna untuk langsung mencoba tanpa rasa takut melakukan kesalahan. Terakhir ialah memorability yang berkaitan dengan kemampuan pengguna untuk mengingat cara penggunaan produk setelah tidak menggunakannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, jika pengguna dapat kembali menggunakan produk tanpa harus belajar ulang dari awal, nah ini maka tingkat memorability produk tersebut dapat dikatakan baik. Boleh next? Untuk selanjutnya, user experience ini tidak hanya menilai apakah sebuah produk itu bisa digunakan, tetapi juga apakah produk tersebut memberikan makna dan pengalaman yang menyenangkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk user experience ini selain usable, ada beberapa elemen yang lain, seperti valuable. Valuable berarti produk tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi pengguna. Produk harus mampu menjawab kebutuhan pengguna dan memberikan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Walaupun sebuah produk tersebut mudah digunakan, jika tidak memberikan nilai yang relevan, maka user experience tetap dianggap buruk. Elemen ketiga ialah adaptable atau adaptability berkaitan dengan kemudahan pengguna untuk mulai menggunakan produk. Dalam hal ini mencakup kemudahan dalam mengakses, mengunduh, maupun membeli produk tanpa proses yang rumit. Produk yang bernilai tetapi sulit diakses ini berpotensi kehilangan pengguna bahkan sebelum sempat digunakan. Dan elemen yang terakhir ialah desirable atau desirability berkaitan dengan aspek emosional dan estetika dari pengalaman penggunanya. Produk yang desirable memberikan rasa senang, nyaman, dan puas saat digunakan, serta mampu membangun ikatan emosional dengan penggunanya. Inilah aspek yang membedakan produk biasa dengan produk yang benar-benar dicintai oleh penggunanya.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan untuk materi selanjutnya yakni terkait content creation. Nah, content creation ini merupakan salah satu dari strategi marketing yang berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten yang memiliki nilai untuk customer yang relevan dengan industri dari bisnis kita sendiri dan dilakukan secara konsisten dengan tujuan untuk menarik perhatian audiens yang telah ditargetkan dan mengajak audiens itu sendiri untuk melakukan profitable action atau biasa disebut dengan transaksi jual beli produk. Kemudian konten yang dapat diambil biasanya dalam bentuk seperti postingan blog, video, e-book, Twitter, infografis, iklan dan lainnya. Nah, kita ketahui sendiri biasanya yang ramai diperbincangkan itu konten yang dari TikTok, Instagram seperti itu untuk menarik audiens. Kemudian proses pembuatan konten tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi harus dilakukan dengan baik agar dapat mempengaruhi penjualan bisnis. Karena biasanya kalau misalnya konten yang dilakukan secara konsisten, nggak bolong-bolong, itu biasanya lebih menarik pelanggan. Karena berdasarkan jurnal itu sekitar 131% pelanggan itu lebih cenderung membeli dari bisnis konten. Next. Kemudian untuk merencanakan strategi jangka panjang. Yang pertama yakni mengidentifikasi target audiens, yakni proses yang bisa dilakukan dengan menganalisis target audiens bisnis kita melalui buyer. Terus kemudian untuk yang kedua yakni melakukan audit konten. Audit ini dilakukan dengan cara melakukan inspeksi dari semua elemen yang ada di perusahaan kita, kemudian apa saja value yang dimiliki dan dikira-kira oke untuk dijadikan konten. Contohnya perusahaan memiliki respon customer service dengan kecepatan respon di atas rata-rata atau perusahaan memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain, sehingga hal tersebut bisa dijadikan planning untuk pembuatan konten. Proses audit ini lebih menghasilkan value dari bisnis. Kemudian untuk yang ketiga yakni pembuatan target. Contohnya sederhana, sederhana. Misalnya kita membuat target 1.000 visitor gitu ya. Terus 1.000 leads dan 100 customer gitu ya. Dalam jangka waktu 30 hari. Namun perlu diingat ini harus dilakukan dengan smart, yakni spesifik, measurable, attainable, relevan, dan timely. Next. Kemudian proses pembuatan kerangka konten. Yang pertama yakni pembuatan konsep. Proses ini dapat melibatkan target audiens dan audit konten yang sebelumnya, kemudian menentukan apakah konten tersebut berupa artikel atau video atau dalam bentuk lainnya dan dipublis melalui apa. Misalnya kalau sekarang lagi booming aplikasi di apa namanya? TikTok, Instagram, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga pembuatan kontennya melalui media-media yang diakses oleh banyak audiens dan memungkinkan untuk mempromosikan penjualan kita. Yang kedua ada pembuatan timeline atau workflow, yakni proses ini mencakup deadline, kapan materi konten tersebut harus tersedia dan siapa saja yang terlibat dan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga ada melakukan review konten yang belum dipublish atau sebelum konten tersebut ditayangin, kita kan tentunya mengedit dan merevisi ya konten itu apakah udah layak untuk tayang dan ditonton oleh ribuan orang gitu. Biasanya hal ini melibatkan CEO atau editorialnya. Dan yang keempat adalah publishing konten. Jika konten tersebut dirasa layak untuk dipromosikan dan dipublish, maka boleh dipublish dan dibantu dengan promosi. Untuk next bisa dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, setelah kita membuat kerangka konten, maka strategi yang selanjutnya yaitu mempromosikan konten. Bagaimanakah langkah untuk mempromosikan konten itu sendiri? Yang pertama itu influencer marketing. Jadi kita menggunakan influencer untuk memperluas jangkauan konten dan meningkatkan kepercayaan audiens melalui rekomendasi pihak yang sudah memiliki pengaruh. Yang kedua, melalui sosial media. Jadi media sosial di sini digunakan sebagai sarana utama
untuk penyebaran konten agar lebih cepat menjangkau audiens dan mendorong interaksi seperti like, komen, atau share. Kemudian yang ketiga ada SEO. Di sini SEO bertujuan agar konten yang dibuat itu mudah ditemukan di mesin pencari. Jadi dapat meningkatkan traffic organik ke websitenya itu sendiri. Terus yang keempat itu ada social media ads. Jadi, melalui sosial media ads atau iklan berbayar ini dimanfaatkan untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik berdasarkan demografi, minat, dan perilaku online. Kemudian ada guest posting. Jadi, melalui guest posting ini difokuskan untuk meningkatkan kredibilitas brand sekaligus memperluas jangkauan melalui media atau website pihak ketiga. Yang selanjutnya ada email marketing. Email marketing ini biasanya dikirim secara berkala atau setiap pembelian atau aktivitas tertentu. Jadi, melalui email marketing ini digunakan untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pengiriman informasi, misalkan ada promo atau ada produk terbaru atau ada konten-konten eksklusif. Next. Cara-cara mempromosikan konten yang tadi, ada beberapa strategi promosi konten yang dapat digunakan. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan itu relevansi personalisasi. Jadi konten itu disesuaikan dengan kebutuhan, minat, perilaku pelanggan agar lebih relevan dan meningkatkan peluang terjadinya interaksi serta pembelian. Kemudian yang kedua ada interaksi dua arah. Jadi, konten yang dibuat itu bukan hanya sekedar rutinitas mengupload ataupun mengaktifkan media sosial, tapi konten itu juga ada feedbacknya. Jadi ada komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan, seperti melalui komentar, pesan, atau lewat polling. Kemudian yang ketiga ada konsistensi komunikasi. Jadi pesan itu disampaikan harus konsisten di semua kanal untuk membangun identitas dan citra merek agar tetap kuat dan mudah dikenali. Kemudian yang keempat ada membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan itu dibangun melalui kolaborasi influencer, press release, dan guest posting yang dapat meningkatkan kredibilitas serta citra perusahaan di mitra publik. Kemudian yang kelima ada kemudahan akses informasi. Jadi konten itu harus mudah ditemukan melalui mesin pencari, media sosial, agar pelanggan itu sendiri dapat memperoleh informasi cepat. Dan yang terakhir ada optimalisasi teknologi digital. Pemanfaatan SEO, iklan digital, dan email marketing membantu memastikan pesan tersampaikan secara efektif dan hasilnya dapat diukur melalui data. Next slide. Selanjutnya, setelah kita mempromosikan konten itu sendiri, kita perlu menganalisis dan mengevaluasi. Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk apa? Untuk menilai efektivitas konten yang dibuat dalam meningkatkan pengalaman pelanggan online dan kinerja pemasaran. Evaluasi channel yang pertama itu bertujuan untuk mengidentifikasi channel dengan traffic tertinggi. Yang kedua, menentukan channel dengan konversi terbaik, dan yang ketiga mengoptimalkan channel yang paling menghasilkan penjualan. Dalam proses analisis dan evaluasi konten ini sendiri ada beberapa indikator utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada brand awareness. Brand awareness ini mengukur tingkat pengenalan merek di mata audiens. Indikatornya ada reach, impression, sama followers. Jadi misalkan kalau jumlah orang yang menjangkau konten itu banyak, ataupun impressionnya seberapa sering konten itu ditampilkan, atau pertumbuhan audiens jangka panjang. Yang kedua ada engagement, jadi berfungsi untuk menilai seberapa menarik dan relevan konten bagi audiens. Indikatornya melalui like, komen, atau share. Semakin banyak
like, comment, atau share, berarti makin banyak orang yang tertarik dan konten tersebut terasa relevan bagi audiens. Kemudian ada CTR atau click through rate. Kemudian yang ketiga ada customer retention. Jadi di sini digunakan untuk mengukur kemampuan konten dalam mempertahankan pelanggan. Indikatornya melalui repeat purchase yang dilakukan pelanggan, kemudian loyal followers. Kemudian yang keempat itu ada lead generation. Lead generation ini berfungsi untuk menilai efektivitas konten dalam menghasilkan calon pelanggan baru. Indikatornya itu ada apa saja? Ada form, pengisian form, sign up, download katalog, e-book, voucher, seperti itu. Jadi dengan lead yang tinggi ini menandakan bahwa konten tersebut berhasil mendorong audiens untuk melangkah ke tahap pembelian. Kemudian yang kelima ada sales atau transaksi. Di sini berfungsi untuk menilai dampak langsung konten terhadap pendapatan. Indikatornya ada conversion rate dan revenue. Jadi ketika konten itu efektif, berarti harus mampu menghasilkan transaksi dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Baik, untuk kesimpulannya, di era digital saat ini, kunci utama keberhasilan pemasaran itu terletak menurut kami adalah pada pengelolaan pengalaman pelanggan secara menyeluruh. Ini dimulai dari perencanaan yang matang untuk menghadapi revolusi media digital, di mana komunikasi kini berlangsung tidak lagi satu arah, melainkan dua arah, seperti melalui platform, media sosial, dan mesin pencari. Nah, online customer experience yang efektif ini dibangun melalui integrasi tiga konsep utama, yaitu seperti tadi dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ada digital planning dan initiation, yang kedua user experience design, dan content creation. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dalam menciptakan pengalaman digital yang mudah diakses, relevan, dan bernilai bagi pelanggan. Di mana pada user experience ini menciptakan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga aman, mudah dipelajari, dan memberikan kepuasan emosional bagi pengguna. Perencanaan digital yang matang juga memastikan strategi berjalan terarah. Desain user experience ini memberikan kenyamanan dalam berinteraksi serta konten yang tepat membangun kepercayaan dan keterlibatan pelanggan. Lalu integrasi ketiganya ini dapat mampu meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keputusan pembelian pelanggan secara berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi kami kelompok 7. Terima kasih. Baik, Pak. Oke, Berikut paparannya tadi, Pak, sudah disampaikan oleh keseluruhan anggota kelompok, Pak. ya. Oke, terima kasih kelompok 7 atas presentasinya pada malam hari ini. Mari kita beri apresiasi lagi untuk kelompok 7. Ya, silakan. Ya, eh, sangat menarik ya tadi presentasinya kelompok 7, apalagi ini terkait user interface dan juga user experience gitu ya. Nah, sebelumnya apakah kelompok 8 bisa memberikan pertanyaan kepada kelompok 7? Kalau kelompok 8? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Adit dan teman-teman kelompok 7. Pertama, saya apresiasi dulu untuk presentasinya yang cukup komprehensif. Di sini saya, Rahmat Diki dari kelompok 8, izin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan tadi Mbak Sonia. Nah, di dalam strategi content creation itu, menurut kelompok 8 nih, mana yang lebih efektif, eh, eh, kampanyenya ada di kuantitas konten atau postingan yang rutin atau terhadap kualitas kontennya itu sendiri atau konten yang lebih mendalam dan relevan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap brand awareness dan loyalitas pelanggan? Seperti itu. Apakah kelompok 7 bisa menangkap pertanyaan saya atau perlu diulangi lagi? Ya, apakah sudah jelas kelompok 7? Izin Kak Diki, boleh diulang lagi untuk terkait pertanyaan yang tadi eh, adalah kuantitas atau kualitas konten, terus selanjutnya apa lagi ya?
bagaimana pengaruhnya terhadap brand awareness dan loyalitasnya terhadap pelanggan gitu. Ya, kurang lebih pertanyaannya itu apakah lebih penting kualitas kah atau kuantitas kah dan dampaknya adakah dampak terhadap brand awareness dari suatu brand tersebut? Ya, betul Pak. Oke, Terima ditampung kasih. dulu ya. Pertanyaan Siap. terima kasih Mas Diki. Ada lagi kelompok 8 yang mau bertanya? Silakan. Mohon izin, Pak. Iya, silakan Mbak Martina. Tadi kan dijelaskan, Pak, izin bertanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk presentasinya dari kelompok 7. Izin bertanya, Pak, terkait dengan salah satu karakteristik usability yang disebutkan tadi kan eh, ada salah satunya yaitu memorability, yaitu memastikan penggunaan tetap ingat cara menggunakan produk meski sudah jarang digunakan. Nah, Hmm. di tengah persaingan aplikasi digital yang ketat saat ini, itu strategi desain seperti apa yang menurut teman-teman kelompok 7 paling efektif agar sebuah platform digital memiliki tingkat memorability yang tinggi? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Martina. Ya, tadi pertanyaannya apa sih cara yang baik dalam membangun memorability untuk konsumen terhadap suatu brand? Apa sih cara efektifnya untuk membangun memorability itu? Ada lagi kelompok 8 yang mau bertanya? Ada lagi kelompok 8? Oke, kalau tidak ada, sementara dua pertanyaan dulu ya. Kelompok 7 saya persilakan untuk memberikan tanggapan. Baik Pak, Eh, saya izin Pak, saya menjawab dulu Pak yang pertanyaan yang dari Kak Martina Rosalinda Pak ya. Oke, oke. Yang terkait karakteristik yang memorability, Hmm. menggunakan pengguna agar dapat mengingat cara pengguna meskipun jarang digunakan. Jadi memang untuk user interface-nya sendiri atau user experience yang memorability ini tergantung lagi dari apa brand atau apa market yang kita pasarkan. Saya ambil contohnya sederhana Pak. Kalau misalnya dalam digital banking atau misalnya misalnya kita pakai aplikasi perbankan, Pak ya. Semua itu user interface-nya, krisnya rata-rata itu di tengah, Pak. Jadi ini sebenarnya salah satu contoh di mana memorability, di mana pengguna walaupun misalnya kita jarang menggunakannya, misalnya kita pakainya mungkin di awal bulan atau di akhir bulan ketika gajian, pasti di akhir bulan kita pakai lagi, tapi karena kita udah tahu letaknya di mana. Jadi contoh memorability itu paling mudahnya sih di situ. Kalau kita bisa lihat, kita ambil contoh di sektor perbankan. Bahkan bukan hanya di perbankan, Pak. Di payment gateway seperti OVO, seperti GoPay, seperti Grab, itu semuanya itu memorability-nya mudah kita dapatkan aksesnya karena user interface-nya sama, rata-rata seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita memesan kendaraan online, itu rata-rata user interface-nya pasti sama. Pasti akan ada tombol telepon, ada tombol chat-nya. Nah, itu kan sebenarnya tuh pengambilan konsep yang memorability. Jadi mau kita ganti switching ke aplikasi apapun, memang pada dasarnya konsepnya yang paling mudahnya sih seperti itu. Mungkin itu Pak untuk pertanyaan dari Kak Martina Rosalinda Pak dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin bisa dijawab teman-teman. Eh, Mohon izin, Silakan, Mas Mas. Rizky. Ya, Pak Adit, izin menambahkan mungkin terkait dengan jawaban yang tadi terkait dengan memorizing ya. Mungkin saya akan menjawab lebih cenderung ke elemennya mungkin. Yang pertama mungkin untuk sebuah platform bisa memorable itu mungkin yang pertama konsistensi ya, konsistensi elemen visual dan navigasi. Jadi eh, mungkin dari awal pengembangan, dari awal platform itu diluncurkan selalu konsisten. Nah, mungkin misal menggunakan warna, font dan bentuk tombol yang sama, misal misal kayak apa ya, kayak Shopee mungkin Shopee mungkin kan pakai warna orange. Nah, dari dari mulai warna aplikasinya sampai dengan
interface-nya di dalamnya juga cenderung warna oranye. Kemudian fontnya juga apa namanya seragam lah, nggak yang ngacak ada font pakai apa, pakai yang apa. Jadi lebih secara apa ya ditangkap mata itu lebih visualisasinya lebih memorizing lah. Kemudian kayak misal penggunaan di suatu platform, misal tombol, misal apa ya, tombol keranjang lah. Tombol keranjang itu kan selalu eh, gambarnya selalu keranjang. Jadi secara memorizing itu kita selalu ingat kalau misal kita mau menambahkan belanjaan ke keranjang, kita tinggal memencet yang gambarnya keranjang. Nah, kemudian mungkin apa ya, penyederhanaan alur lah. Mungkin dalam suatu platform itu kalau kalau alurnya lebih sederhana, tentunya pengguna itu memiliki experience atau memorizing yang lebih kuat. Jadi ya kayak tadi yang contoh dijelaskan oleh apa namanya Mas Rizky sebelumnya, akhirnya kita kita pun akhirnya hafal jarinya secara apa ya namanya eh memori jari pun ingat kalau tombolnya di sini. Oh, ini tombolnya di sini, di sini. Nah, kayak misal Shopee kan kita juga pasti ingat kalau tombol keranjang itu di atas pojok paling kanan, terus ada tombol misal chat-chat dengan penjual di sebelah kanannya lagi. Nah, itu kan selalu apa ya, selalu ingat, selalu menempel lah di memori kita. Terus kemudian kayak penggunaan icon-icon tertentu juga, misal untuk produk baju, kayak di Shopee produk baju, gambar baju, terus di bawahnya ada keterangan kalimatnya atau keterangan produknya. Nah, mungkin itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad dan Mas Rizky. Ada lagi kelompok 7 yang mau menanggapi? Nggak ada. Tadi Mbak Martina, apakah sudah jelas jawabannya? Siap, terima kasih Mas Rizky dan Mas Ahmad. Penjelasannya sudah jelas dan mudah dipahami, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi kurang lebih memang yang untuk memorability ini ada banyak caranya ya, bisa dari cara penggunaan ataupun secara visualisasi. Kalau misalkan kita lihat di aplikasi Gojek, pasti interface depannya itu dia udah ada riding, terus apa mobil, terus ada e-wallet segala macam. Pasti itu template sama gitu ya, maksudnya Grab dan juga Gojek gitu. Kemudian kalau misalkan Shopee dan Tokopedia di situ pasti kalau kita buka udah langsung search barnya ada, terus ada apa namanya kategori-kategorinya, ada langsung tokonya kayak gitu. Semuanya pasti sama gitu. Nah ini yang bisa membuat ataupun membangun yang namanya memorability. Begitu juga dengan cara visual tadi ya, tadi yang dijelaskan oleh Mas Ahmad. Um, Visual bisa terutama penggunaan maskot sebenarnya ya, faktor eksternalnya gitu. Kalau misalkan Tokopedia nih maskotnya apa? Burung hijau ya kalau nggak salah ya, gitu itu Tokopedia. Terus kalau misalkan apalagi yang ada maskotnya ya, aplikasinya ada bisa nambahin nggak nih? Aplikasi apa yang ada maskotnya gitu selain Tokopedia? eh Banyak ada lah ya pokoknya selain Tokopedia saya juga jadi lupa gitu. Traveloka mungkin, Pak. Traveloka. Ya Traveloka gitu ya. Duolingo, Terus Pak. ya itu juga. Nah itu kan ada tuh maskotnya. Jadi kalau adanya maskot ini, begitu kita lihat, oh kita jadi langsung ingat nih, oh ini brand yang ini nih, kayak gitu. Nah begitu juga kalau misalkan di interface aplikasi-aplikasi m-banking, ini udah mulai sama nih seragam. Pendekatannya udah mulai ke arah Gen Z yang sudah saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya ya. Dari apa Blue by BCA, kemudian Wonder. Nah, itu udah mulai colorful segala macam pendekatannya memang ke audiens yang jauh lebih muda begitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk yang pertanyaan dari Mbak Martina. Nah, sekarang untuk pertanyaan dari Mas Diki tadi, siapa yang mau jawab kelompok 7? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan, Mbak. Izin Mas Diki, tadi pertanyaannya terkait mana sih yang lebih efektif, kuantitas atau kuantitas konten atau kualitas konten, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap brand awareness dan loyalitas terhadap pelanggan. Oke, yang pertama izin menjelaskan mungkin kalau pendapat kami itu lebih ke kualitas konten ya Mas Diki ya. Karena kita tahu sendiri kita sebagai buyer juga kalau misalnya konten tersebut menarik,
maka kita sendiri akan kepo dengan produk tersebut. Ih, ini produknya apa sih kira-kira yang dijual? Dan benerankah sebagus itu? Jadi ketika kita tertarik terus mengulik produk tersebut, kita jadi kayak ingin membeli produk tersebut. Contohnya, kalau beberapa waktu lalu ada BA Sport yang promosi produknya itu kayak nggak sesering itu, tapi kayak kontennya menarik sehingga penjualannya itu meningkat tajam. Jadi eh, menurut kami itu di kualitas kontennya, Mas. Jadi kalau misalnya kualitas kualitas kontennya, Mas. Jadi kalau percuma kalau misalnya kuantitasnya banyak tapi konten-kontennya itu kurang menarik audiens. Jadi penjualannya akan flat gitu. Kemudian untuk brand awareness dan loyalitas terhadap pelanggan ini berpengaruh ya Mas ya, karena ini tuh pondasi awal dari pemasaran di mana konsumen itu tahu produk kita. Nah, seringkali lewat logo, promosi atau warna atau slogan mungkin ya, atau iklan-iklan yang memengaruhi mereka untuk membeli karena mungkin lebih percaya pada merek yang mereka kenal, apalagi dibantu dengan promosi-promosi orang-orang yang dikenal di sosial media ya, dengan kualitas konten yang bagus tadi tentunya. Sehingga pelanggan akan semakin tertarik dengan produk yang kita jual melalui konten-konten yang berkualitas tadi. Oke, sekian Pak dan Mas Diki. Apa ada teman-teman yang mau menambahkan? Izin menambahkan. Silakan Mbak. Iya, jadi memang yang paling penting dan paling efektif yaitu kualitas konten. Tetapi di sini kita juga tidak boleh meninggalkan kuantitas itu sendiri karena kuantitas itu kan sebagai supporting faktor. Jadi pengaruhnya itu sendiri kalau kuantitas itu kan baru kayak ke permukaannya, jadi membantu munculnya lebih sering di timeline, tapi sering hanya menghasilkan awareness di permukaan. Nah, biar biar pelanggannya itu lebih trust dan lebih melakukan action pembelian, maka kualitasnya lebih diperdalam. Jadi kualitas itu yang paling utama dan kuantitas itu sebagai supporting faktornya. Sudah Pak, itu tambahan dari Oke. saya. Oke, terima kasih Mbak. Ada lagi yang mau menambahkan kelompok 7? Mohon izin Pak, sedikit aja. Ya, silakan Mas. Eh, Mungkin karena tadi ini ya menambahkan aja, eh, tadi pertanyaannya kan fokus ke brand awareness ya. Jadi kalau menurut kami, iya benar dua-duanya kuantitas dan kualitas. Cuman memang kalau namanya brand awareness kan agar apa ya agar eh, netizen atau customer tuh aware dengan brand kita, tentunya untuk pintu masuknya tentu pakai kualitas, pasti pakai kualitas. Nah, dengan kualitas yang bagus tentu akan menarik perhatian. Terus kan kalau kita sering perhatikan ya, kenapa akhirnya TikTok sekarang menjadi sangat populer karena rata-rata video TikTok itu durasinya nggak panjang, beda sama YouTube. Kalau YouTube kan panjang, kalau di TikTok itu pasti durasinya akan cuman mungkin 10 detik. Nah, maka dari itu dengan waktu yang sangat singkat itu tentu dibutuhkan kualitas yang bisa diterima oleh masyarakat dengan cepat ya, dengan mungkin menjadi konten yang menarik. Akhirnya kan dengan waktu yang singkat itu, ketika pelanggan sudah tertarik, nanti baru masuk ke tahap yang kedua yaitu melalui kuantitas tadi dengan konten yang lebih banyak tentunya pelanggan lebih tahu lagi produk kita lebih mendalam. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ada lagi kelompok 7 yang mau menambahkan? Oke, Mas siapa tadi? Mas siapa yang nanya? Mas Diki ya? Iya, Mas Diki ada tanggapan nggak Mas? Eh, Cukup Pak, sangat mudah dipahami dan komprehensif juga. Terima kasih untuk kelompok 7. Oke, terima kasih untuk kelompok 7 atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 8. Ya, tadi saya setuju ya kalau misalkan di dalam sebuah brand awareness, ya mungkin tadi yang kata Mbak Regita ya, kita memang mengutamakan kualitas, tapi jangan lupa kuantitas juga perlu. Dan itu bisa menjadikan support dari kualitas itu sendiri. Dan bagaimana caranya mengemas sebuah brand ke dalam bentuk video yang menarik gitu ya. Nah, itu yang sangat penting dalam meningkatkan yang namanya brand awareness. Seperti itu. Kelompok 8 udah ya, nggak ada yang bertanya lagi ya? Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, mari kita apresiasi untuk kedua kelompok hari ini. Silakan tepuk tangannya.
Oke, terima kasih kelompok 7 dan kelompok 8 yang sudah aktif bertanya ya, saling bertanya. Nah, sekarang kelompok 8 apakah sudah siap dalam presentasi malam ini? Sudah Pak, izin share screen. Oke, boleh, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Bisa dimulai, Mbak. Ya, baik. Eh, Terima kasih untuk Pak Aditya. Kami mohon izin Pak untuk mempresentasikan materi terkait Champion Planning for Digital Marketing yang akan disampaikan oleh kelompok 8, di mana kami terdiri dari anggota kelompok kami terdiri dari Kak Fatika Anggaini Pratiwi, kemudian ada Kak Ferry Johandi, kemudian ada Kak Martina Rosalinda, saya sendiri Metalia Ginting, kemudian Kak Muhammad Arif Al-Ghazali, kemudian ada Kak Rahmat Diki Septrata, dan Kak Wahyu Pamungkas, Pak. Untuk Kak Ferry, kalau tidak salah tidak bisa bergabung, mohon maaf Pak, karena memang Oh, lagi di eh, daerah bencana ya? iya benar, Oke, dan ya. kemungkinan kalau Kak Rahmat sudah bergabung, karena Kak Rahmat juga sedang eh, di Padang kalau tidak salah Pak, jadi mungkin agak Oke. sedikit ini nanti. Iya, nggak apa-apa. Seperti Oke, saya lanjut ya Pak ya. Yang pertama, saya akan membahas terkait apa itu Champion Planning for Digital Media. Champion Planning for Digital Media merupakan proses strategi merencanakan kampanye pemasaran melalui channel digital seperti sosial media, search engine, email marketing, dan iklan berbayar untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien dan terukur tentunya. Selanjutnya, eh, tujuan utamanya adalah tentu untuk mencapai hasil bisnis yang optimal, seperti men- seperti meningkatkan brand awareness, lead generation, kemudian sales conversion, dan customer retention melalui channel digital dengan efisiensi biaya yang tinggi dan pengukuran yang akurat tentunya. Selain itu, Champion Planning Digital juga bertujuan untuk melakukan adaptasi yang cepat terhadap tren digital seperti algoritma sosial, sosial media, atau perubahan behavior dari customer. Eh, Slide selanjutnya itu kenapa Champion Planning for Digital itu menjadi hal yang sangat penting. Pertama, untuk mengantisipasi bagaimana perubahan perilaku konsumen terhadap media digital. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa konsumen saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di platform digital, eh, sehingga perencanaan kampanye digital menjadi sangat krusial untuk menjaga audiens secara efektif. Yang kedua itu untuk mengantisipasi persaingan digital yang semakin ketat, di mana tanpa perencanaan yang matang, tentu pesan kampanye akan mudah tenggelam di tengah banyaknya informasi digital yang sangat mudah diakses oleh para customer. Yang berikutnya adalah untuk kita harus tahu bagaimana karakteristik dari media digital yang berbasis data. Media digital menyediakan data real time, sehingga champion planning dibutuhkan agar data tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang strategis. Poin yang keempat adalah kebutuhan akan konsistensi pesan dan citra merek, di mana perencanaan kampanye memastikan pesan yang disampaikan itu konsisten di dalam berbagai platform digital sehingga memperkuat dari brand identity tersebut. Kemudian mengurangi resiko pemborosan anggaran. Nah, tanpa perencanaan yang jelas, sudah pasti kampanye digital berpotensi tidak tetap tepat sasaran dan menyebabkan inefisiensi biaya pemasaran. Selanjutnya, untuk mendukung evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Champion Planning memungkinkan evaluasi
dapat terjadi secara terstruktur sehingga strategi kampanye dapat disesuaikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Saya Fatika akan menjelaskan mengenai langkah-langkah utama dalam campaign planning. Jadi ada 7 langkah-langkah dalam campaign planning. Yang pertama, penentuan tujuan atau set objektif. 2, identifikasi target audience. 3, pengembangan pesan dan penawaran. 4, pemilihan saluran digital. 5, alokasi anggaran. 6, eksekusi dan jadwal. 7, pengukuran dan analisis. Nah, untuk yang pertama, penentuan tujuan. Jadi, langkah yang pertama dan paling penting dalam campaign planning itu adalah menentukan tujuan. Karena kalau misalnya tanpa tujuan, nanti seluruh aktivitas pemasaran itu akan berjalan tanpa arah dan bisa sulit dievaluasi ya. Kemudian tujuan kampanye itu tidak boleh bersifat umum atau abstrak. Jadi harus ada acuannya. Dan acuannya itu bisa menggunakan prinsip SMART. SMART itu kepanjangan dari S, spesifik ya, tahu jelas apa yang ingin dicapai, tujuannya terukur. Terus eh, M itu measurable, tujuannya terukur. A itu realistis ya, tujuan harus realistis sesuai dengan kapasitas anggaran dan sumber daya. Selain itu tujuan harus relevan dengan kebutuhan bisnis dan memiliki batas waktu yang jelas. Dalam praktiknya tujuan kampanye itu ada 3 kategori. Misalnya pertama brand awareness. Jadi tujuannya itu berfokus untuk meningkatkan exposure mereknya. Misalnya dengan meningkatkan memiliki tujuannya objektifnya meningkatkan jangkauan media sosial sebesar 20% dalam 3 bulan. Yang kedua ada lead generation, itu untuk mengumpulkan data calon pelanggan. Jadi menetapkan tujuan misalnya mendapatkan 500 marketing qualified melalui form pendaftaran dalam 6 minggu. Kemudian tujuan sales atau revenue yang untuk meningkatkan penjualan. Misalnya meningkatkan penjualan produk X besar 15% melalui iklan berbayar bulan ini. Selanjutnya, yang kedua itu identifikasi target audience. Nah, setelah tujuan tadi ditetapkan, langkah selanjutnya menentukan target audiensnya. Ada 3 aspek utama. Yang pertama itu dilihat dari demografi. Demografi itu ada usia, lokasi, pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan. Ini penting ya karena bisa mempengaruhi daya beli dan gaya komunikasi apa yang nanti akan digunakan. Kemudian ada psikografi, ini mencakup minat, nilai hidup, gaya hidup, serta masalah atau kebutuhan utama audiens. Psikografi itu membantu nanti untuk memahami mengapa si audiens ini tertarik atau tidak tertarik terhadap suatu produk. Kemudian ketiga, perilaku online. Perilaku online itu bagaimana nanti audiens itu berinteraksi di dunia digital. Ini mencakup platform yang sering digunakan, waktu aktifnya, dan jenis konten apa yang sering dikonsumsi. Dengan memahami target audiens ini, pesan kampanye nanti bisa disusun secara relevan dan tepat sasaran. Kemudian yang ketiga, bisa di next. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi tadi kita masuk ke pengembangan pesan dan penawaran atau develop messaging and offer. Jadi langkah ketiga ini fokus utamanya bukan pada produk tapi pada manfaat yang dirasakan oleh audiensnya. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi itu brand terlalu banyak menjelaskan fitur, keunggulan teknis, sementara audiens itu sebenarnya lebih peduli pada solusi atas masalah mereka. Jadi pesan kampanye itu harus bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti apa manfaat bagiku, bagi saya. Kemudian eh, pesan yang efektif itu biasanya berangkat dari masalah audiens, lalu menawarkan solusi yang jelas dan mudah dipahami. Selain itu, kampanye juga membutuhkan offer atau penawaran.
Offer itu berfungsi sebagai pemicu tindakan, misalnya ada diskon atau e-book gratis atau free trial atau konsultasi gratis. Nah, biasanya tanpa offer ini audiens cenderung menunda tindakan. Kemudian selanjutnya yang keempat, pemilihan saluran digital atau select digital channels. Langkah keempat ini memilih saluran digital yang paling tepat untuk menyampaikan pesan kampanye. Pemilihan saluran tidak boleh didasarkan pada tren semata, tapi juga harus disesuaikan dengan tujuan kampanye dan karakter audiensnya. Setiap saluran digital itu memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya, search engine marketing atau SEM efektif untuk menjangkau audiens yang sudah memiliki niat atau kebutuhan spesifik. Dengan misalnya itu fokus utamanya iklan pencarian Google Ads. Kemudian, sosial media marketing itu cocok untuk membangun awareness dan engagement. Kemudian konten marketing, kalau konten marketing itu berperan dalam edukasi dan membangun kepercayaan. Misalnya itu blog dan video YouTube. Kemudian email marketing itu efektif untuk digunakan eh, nurturing ya, audiens yang sudah mengenal brand, retensi pelanggan, lead nurturing, dan penawaran personal. Kemudian affiliate marketing untuk memperluas jangkauan melalui media. Jadi memang harus dipilih beberapa saluran yang paling relevan apa. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Fatika. Izin apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Halo? terdengar, Mas. Oke, siap. Nah, langkah kelima dalam selanjutnya itu adalah alokasi anggaran. Yang pertama itu penentuan anggaran kampanye. Langkah pertama dalam mengalokasikan anggaran adalah menentukan jumlah dana yang sesuai dengan tujuan kampanye dan salurannya yang kita pilih. Nah, setiap kampanye itu memiliki target yang berbeda. Misalnya, targetnya itu berkaitan dengan meningkatkan brand awareness atau untuk meningkatkan penjualan. Nah, oleh karena itu, anggaran harus disesuaikan agar mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, misalnya seperti kampanye brand awareness itu membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk jangkauan yang lebih luas. Seperti itu. Yang kedua, penggunaan alat perencanaan. Perencanaan anggaran yang efektif itu memerlukan bantuan tools agar lebih akurat. Contohnya, yang alat yang digunakan itu adalah Google Ads Budget Planner. Di sini fungsinya itu yang pertama memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan kampanye. Yang kedua, mengestimasikan hasil yang akan diperoleh seperti jumlah klik, impresi, atau konversi. Nah, dengan alat ini, pengiklan dapat membuat keputusan berbasis data, bukan hanya sekedar manual. Yang ketiga, berkaitan dengan fleksibilitas dan pengujian. Anggaran itu tidak boleh bersifat kaku ya, teman-teman. Nah, fleksibilitas di sini berarti anggaran dapat disesuaikan dengan perubahan strategi pemasaran dan pasar yang dinamis atau hasil pengujian A/B testing yang menunjukkan saluran atau format iklan yang paling efektif. Contohnya itu seperti jika kita pengujian menunjukkan bahwa video lebih efektif daripada iklan gambar, maka anggaran itu dapat kita alihkan ke format video. Seperti itu. Nah, yang keempat itu berkaitan dengan efisiensi dan return on investment. Nah, ini yang paling penting dan menjadi tujuan akhir dari pengelolaan anggaran, yang mana adalah memaksimalkan efisiensi dan ROI atau return on investment. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus memberikan eh, hasil yang optimal seperti itu. Nah, selanjutnya dilakukan juga pemantauan berkala yang diperlukan agar anggaran tidak terbuang pada saluran yang kurang efektif. Seperti itu. Nah, next untuk langkah keenam itu berkaitan dengan eksekusi dan jadwal. Yang pertama, tahap ini merupakan inti dari eksekusi strategi. Aktivitas yang dilakukan itu meliputi pembuatan konten, yang mana kita eh, menyusun materi yang sesuai dengan tujuan kampanye, baik itu berupa teks, gambar, maupun video.
Yang kedua itu penjadwalan publikasi. Maksudnya apa? Menentukan kapan dan di mana konten akan dipublikasikan agar sesuai dengan target audiens kita. Dan juga pengelolaan iklan yang secara teratur seperti yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya, di mana mengatur iklan itu harus dimasukkan ke dalam anggaran dan target audiens serta durasi tayangnya. Nah, eh, setelah itu kita lakukan penjadwalan publikasi bisa menggunakan tools seperti Buffer atau Hotsuite yang menjadwalkan postingan sesuai dengan timeline kampanye. Atau di zaman sekarang itu ada namanya kalau di pemerintahan pakai Meta Business gitu. Nah, penjadwalan ini sangat penting agar konten terdistribusi secara konsisten dan tepat waktu, sehingga audiens kita selalu mendapatkan informasi sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Nah, next step-nya itu koordinasi tim dan monitoring. Semua anggota tim harus memahami peran masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, di mana monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan eksekusi berjalan sesuai dengan rencana. Nah, jika ada kendala, tim harus siap melakukan penyesuaian secara cepat agar kampanye tetap berjalan optimal. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas kampanye. Eksekusi yang terorganisir akan meminimalkan risiko kegagalan. Dengan manajemen yang baik, peluang keberhasilan kampanye akan lebih meningkat. Jadi, fokusnya pada pengendalian risiko dan evaluasi agar strategi dapat disempurnakan di masa mendatang. Next, untuk langkah terakhir, yang ketujuh, yaitu pengukuran dan analisis. eh, di sini KPI atau Key Performance Indicator merupakan indikator kinerja utama ya yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu kampanye sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, contoh dari KPI yang umum digunakan itu ada CTR atau Click Through Rate, yang mana di sini presentasi orang yang mengklik iklan dibandingkan dengan jumlah yang melihatnya, atau bisa juga menggunakan conversion rate, yaitu presentasi pengunjung yang melakukan tindakan yang diinginkan. Yang ke selanjutnya itu ROI atau Return on Investment. Ini yang lazim, yaitu mengukur keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, tujuan utama dari penggunaan KPI ini adalah memastikan bahwasanya kampanye kita berjalan sesuai dengan target dan memberikan hasil yang terukur. Nah, selanjutnya itu kita harus juga memanfaatkan tool analitik seperti adanya Google Analytics, Facebook Insight, yang mana sangat penting untuk mengumpulkan data performan, mohon maaf, mengumpulkan data performa kampanye kita. Dan juga tool analitik ini memberikan informasi tentang detail perilaku pengguna, sumber trafik, dan efektivitas dari konten kita itu sendiri. Dan juga mempermudah kita dalam pengambilan pengambilan keputusan yang lebih berbasiskan data. Nah, setelah itu kita lakukan analisis dan laporan yang komprehensif. Di sini setelah data itu terkumpul, langkah berikutnya adalah membuat laporan yang mencakup bisa data itu kuantitatif seperti angka-angka seperti jumlah klik, konversi, biaya per klik, atau datanya berupa data kualitatif yang mana insight tentang perilaku pengguna, preferensi, dan respon terhadap konten. Nah, laporan ini nanti kita gunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kampanye, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, di setiap kegiatan kita harus juga selanjutnya melakukan evaluasi untuk pengembangan. Nah, evaluasi di sini dilakukan untuk menentukan apakah kampanye kita mencapai target KPI tadi atau tidak, seperti itu. Dan juga memberikan masukan untuk pengembangan strategi berikutnya agar lebih efektif, dan juga bisa mengoptimalkan anggaran dan sumber daya kita untuk hasil yang lebih baik di masa depan. Seperti itu penjelasan dari saya, kira-kira teman-teman. Kita lanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, izin melanjutkan mengenai eh, presentasi kita malam ini. Di sini selanjutnya mengenai analisis situasi. Jadi sebelum kita melakukan campaign planning, kita harus melihat dulu analisis yang ada. Di sini ada 4 analisis yang dapat kita lakukan sebelum menjalankan kampanyenya. Yang pertama di situ ada analisis pasar, kemudian ada analisis pesaing, kemudian analisis SWOT atau SWOT, kemudian kondisi internal perusahaan. Next.
Yang pertama ada analisis pasar. Analisis pasar ini kita agar dapat mengidentifikasi siapa saja sih yang bisa jadi target audiens kita, kemudian apa saja sih yang dibutuhkan oleh audiens, kemudian bagaimana sih terkait tren pasar, kemudian seberapa besar potensi pasar, dan bagaimana terkait perilaku konsumen. Analisis pasar ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan target yang tepat, kemudian memahami kondisi pasar dan perilaku audiens, agar dapat memahami perkembangan dan algoritma digital juga, memilih platform digital yang paling efektif, menyusun pesan konten yang relevan, dan meningkatkan efektivitas agar perusahaan tidak salah sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kemudian ada analisis pesaing, yaitu kita bisa mengidentifikasi seberapa banyak sih pesaing kita, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Kemudian strategi digital apa sih yang digunakan oleh pesaing tersebut? Kemudian platform digital apa yang digunakan oleh pesaing tersebut? Kemudian seberapa besar tingkat engagementnya dan apa saja yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari pesaing itu. Nah, ini bertujuan membantu perusahaan dalam menyusun strategi yang lebih kompetitif, efektif, unggul, kreatif, dan relevan dengan audiens, mengetahui bagaimana standar industri di media digital, memanfaatkan peluang yang belum dimanfaatkan oleh pesaing, serta dapat membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan yang dilakukan oleh pesaing sebelumnya. Ini menjadi strategi yang kuat bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan dan mengalahkan pesaingannya dalam mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian, boleh dilanjutkan, ya. Kemudian di sini ada analisis SWOT, SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Jadi metode SWOT ini adalah metode yang bertujuan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu perusahaan untuk menentukan strategi yang tepat, mengoptimalkan keunggulan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi risiko yang kapan saja dapat terjadi. Nah, kita masuk ke kekuatan dulu atau strength. Jadi untuk strength ini karakteristik positif yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjadi suatu keunggulan dari perusahaan itu. Contohnya seperti brand awareness yang tinggi, kemudian konten konsisten yang kreatif, kemudian sumber keuangan yang besar, tim marketing yang berpengalaman, dan juga engagement media sosial yang juga kuat. Nah, di samping strength ada juga namanya weakness atau kelemahan, yaitu kebalikannya dari strength, yaitu karakteristik negatif yang dimiliki perusahaan itu dapat menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Contohnya seperti anggaran yang terbatas, kemudian engagementnya yang rendah, atau kurang aktif dan belum konsisten di beberapa platform. Di samping kedua itu, ada juga yang namanya peluang atau opportunities, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar, di mana perusahaan harus cepat dan peka terhadap peluang atau kesempatan yang ada. Contohnya seperti perubahan terhadap pasar, kemudian atau kebutuhan konsumen yang meningkat, kemudian ada teknologi yang semakin maju, seperti menggunakan AI, dan juga dapat melakukan kolaborasi dengan influencer ternama atau sedang viral. Di samping opportunities juga, ada juga yang namanya ancaman. Nah, faktor eksternal itu yang di luar kendali perusahaan dapat menimbulkan masalah dan menghambat perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Contohnya seperti perubahan algoritma dalam platform dan tren digital yang sangat cepat. Kemudian review negatif dari konsumen ini yang sangat penting sekali. Kemudian penurunan engagement dan juga persaingan digital yang sangat ketat. Selanjutnya, next. Kemudian ada juga kondisi internal perusahaan. Nah, beberapa faktor dari dalam perusahaan ini sangat mempengaruhi arah dan strategi perusahaan dalam mencapai keberhasilan perusahaan tersebut. Untuk analisis ini dilakukan untuk menentukan apa saja sih yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut, kemudian bagaimana sih kampanye yang akan dijalankan, serta seberapa efisien dan efektifkah hasil yang akan didapatkan. Di situ ada disebutkan faktor utama yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada SDM. SDM ini kita bisa melihat seberapa bagus sih kemampuan tim perusahaan dan juga seberapa jauh pengalaman keahlian dalam mengelola digital marketing. Seberapa bagus juga kreativitas SDM-nya, serta juga memastikan SDM dalam mengelola data. Kemudian ada juga anggaran, yaitu untuk memastikan apakah anggaran yang tersedia cukup untuk melakukan kampanye digital. Di samping itu ada juga teknologi dan infrastruktur. Ini sangat penting dalam mencari tahu
seberapa jauh sih kesiapan teknologi dan infrastruktur perusahaan seperti tools digital marketing atau penggunaan e-commerce dari perusahaan tersebut. Kemudian ada juga produk atau jasa. Nah, untuk produk atau jasa, ini kita memastikan kesiapan kualitas kelayakan dan keunggulan produk yang akan kita launching. Nah, kemudian ada posisi dan citra brand atau merek. Nah, ini penting untuk mencari tahu bagaimana persepsi masyarakat atau konsumen terhadap brand perusahaan. Kemudian ada juga budaya dan kebijakan perusahaan. Dalam mengambil keputusan tersebut, agar strategi dapat dibuat menjadi lebih realistis, efektif, dan sesuai kemampuan perusahaan. Next. Kemudian, konsep penting dalam campaign planning. Nah, di sini ada 3 konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu marketing funnel atau corong pemasaran. Nah, dalam perencanaan kampanye digital ini, pemahaman tentang marketing funnel sangat penting karena kampanye itu tidak hanya bertujuan untuk menjual, tetapi juga mengarahkan audiens serta bertahap dari belum mengenal merek hingga akhirnya melakukan pembelian. Di marketing funnel ini ada 3 hal yang akan saya jelaskan lagi. Yang pertama itu dari awareness, 3 tahap. Tahap pertama itu ada awareness atau top of funnel. Nah, pada tahap awareness ini, fokus kampanye itu adalah untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga menjangkau audiens seluas mungkin. Nah, audiens umumnya belum memiliki kebutuhan spesifik atau belum mengenal brand. Nah, oleh karena itu, konten juga harus bersifat ringan, menarik, dan mudah dikonsumsi, seperti video branding di YouTube, iklan Facebook dengan tujuan yang reach, untuk mencapai reach yang kita inginkan, atau konten viral di media sosial. Dan tujuan utama untuk tahap ini yaitu exposure, bukan penjualan langsung. Setelah kita memasuki tahap awareness, tahap selanjutnya itu ada consideration, yaitu middle of funnel. Nah, setelah audiens mengenal merek, kampanye itu berlanjut ke tahap pertimbangan. Di fase ini, audiens itu nanti akan mencari informasi lebih lanjut dan membandingkan solusi. Nah, konten yang efektif itu biasanya seperti bersifat edukatif dan informatif, seperti ebook gratis, webinar, email marketing, atau artikel blog yang membahas manfaat produk secara lebih mendalam. Nah, untuk tujuannya, ini untuk membangun kepercayaan dan juga minat terhadap produk atau layanan. Setelah memasuki tahap consideration, tahap terakhir yaitu ada conversion atau bottom of funnel. Nah, tahap terakhir ini bertujuan untuk mendorong audiens agar melakukan tindakan nyata, seperti melakukan pembelian atau juga pendaftaran member. Nah, strategi yang digunakan biasanya itu lebih persuasif, alias lebih mengajak. Misalkan contohnya ada diskon khusus atau demo demo produk gratis atau free trial atau iklan retargeting kepada audiens yang sudah pernah berinteraksi. Nah, di fokus utama ini, di tahap ini adalah konversi dan juga peningkatan penjualannya. Next. Kemudian di sini A/B testing. Nah, A/B testing itu merupakan elemen wajib dalam melakukan campaign planning karena membantu pengambilan keputusan dalam berbasis data dan bukan asumsi. Di dalam praktiknya, bagian anggaran kampanye itu dialokasikan untuk menguji 2 atau lebih variasi dari satu elemen, seperti headline iklan, visual atau gambar, call to action, atau warna tombol pada landing page. Nah, hasil dari pengujian ini nanti memungkinkan bagian tim marketing untuk mengetahui kombinasi mana sih yang paling efektif dalam meningkatkan klik, engagement, maupun konversi. Dengan A/B testing, performa kampanye dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. Next. Dan yang terakhir ada retargeting atau penargetan ulang. Nah, sebagian besar di kampanye digital yang efektif hampir selalu menyertakan strategi retargeting. Hal ini karena tidak semua audiens akan langsung melakukan konversi pada reinteraksi pertama. Jadi seperti kayak teman-teman membeli, misalkan mau mencari barang nih di e-commerce, tapi belum teman-teman beli dulu. Jadi seperti teman-teman masih masukin ke keranjang tapi belum dibeli. Nanti entah berapa hari kemudian, nanti dari e-commerce itu nanti akan menerbitkan notifikasi kayak seperti kapan sih harus check out, ayo di check out, ayo di check out. Nah, seperti itu. Jadi untuk memastikan teman-teman itu melakukan konversi.
dari interaksi pertama. Jadi retargeting tersebut dilakukan untuk menayangkan iklan khusus. Nah, ini yang saya sebutkan tadi seperti notifikasi kepada audiens yang sebelumnya yang pernah mengunjungi website, kemudian atau menonton video live shopping, kemudian menambahkan produk ke keranjang tapi belum check out. Nah, strategi ini membuat pesan iklan menjadi lebih relevan dan juga personal, sehingga peluang konversi jauh lebih tinggi dibandingkan iklan kepada audiens baru. Retargeting juga membantu untuk memaksimalkan efektivitas anggaran iklan. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Aditya dan teman-teman. Saya Martina izin melanjutkan presentasi terkait dengan checklist perencanaan kampanye digital. Checklist ini digunakan sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa seluruh aspek penting dalam perencanaan kampanye digital telah dipersiapkan secara sistematis sebelum kampanye dilaksanakan. Terkait dengan perihal aspek kampanye digital ini juga sudah dijelaskan secara detailnya oleh Kak Fatika dan Kak Rahmat. Dan saya izin menjelaskan kembali secara singkat saja, di mana yang pertama aspek tujuan kampanye di sini, pertanyaan kuncinya apakah tujuan kampanye sudah SMART, di mana SMART itu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Dengan tujuan yang jelas dan terukur, pelaksanaan kampanye memiliki arah yang pasti serta dapat dievaluasi keberhasilannya secara objektif. Selanjutnya yang kedua yaitu audiens, di mana pertanyaan kuncinya apakah persona audiens sudah didefinisikan dengan jelas. Pada tahap ini perlu ditentukan persona audiens secara jelas meliputi karakteristik demografis, minat, serta perilaku digital audiens. Penentuan audiens yang tepat akan mempengaruhi strategi komunikasi, pesan kampanye, serta pemilihan saluran digital yang digunakan. Dengan memahami audiens, pesan kampanye dapat disampaikan secara lebih relevan dan efektif. Selanjutnya yang aspek ketiga yaitu pesan, di mana pertanyaan kuncinya apakah kopi dan penawaran sudah jelas dan menarik. Pesan harus disusun dengan copywriting yang jelas, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, pesan juga perlu menonjolkan nilai dan manfaat yang ditawarkan. Serta pesan yang kuat juga akan meningkatkan ketertarikan dan respon audiens terhadap kampanye digital. Selanjutnya untuk yang keempat yaitu pesan. Pesan juga harus pertanyaan kuncinya di mana apakah kopi dan penawaran sudah jelas dan menarik. Di sini pesan harus disusun dengan copywriting jelas, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu juga pesan juga perlu menonjolkan nilai dan manfaat yang ditawarkan, serta pesan yang kuat juga akan meningkatkan ketertarikan dan respon audiens terhadap kampanye digital. Maaf, yang keempat itu saluran, pertanyaan kuncinya apakah saluran yang dipilih relevan dengan audiens dan tujuan, di mana pemilihan saluran seperti media sosial, website, atau marketplace harus disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tujuan kampanye. Setiap saluran memiliki keunggulan dan segmentasi pengguna yang berbeda sehingga pemilihan saluran yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Baik, next slide. Selanjutnya untuk aspek anggaran, di mana pertanyaan kuncinya apakah alokasi anggaran sudah ditetapkan per saluran, di mana dalam perencanaan kampanye digital perlu ditetapkan alokasi anggaran secara jelas, termasuk pembagian anggaran untuk masing-masing saluran, pengelolaan anggaran yang baik bertujuan agar kampanye berjalan efisien dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang keenam itu ada aset, di mana pertanyaan kuncinya apakah semua materi, visual landing page, dan lain-lain sudah siap, di mana aset mencakup seluruh materi pendukung kampanye seperti visual, video, konten teks, serta landing page. Seluruh aset ini harus dipastikan sudah siap sebelum kampanye dijalankan agar proses implementasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan teknis. Dan yang ketujuh itu ada KPIs, di mana apakah metrik keberhasilan KPI sudah ditentukan, digunakan sebagai KPIs ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kampanye digital. Contoh dari KPIs itu yaitu engagement, click-through rate, dan conversion. Dengan adanya KPIs ini, hasil kampanye dapat dievaluasi secara terukur dan objektif. Dan yang terakhir ada tracking atau evaluasi, di mana tracking ini pertanyaan kuncinya apakah tracking tools Google Analytics Pixel sudah terpasang dengan benar, di mana
dengan menggunakan tools seperti Google Analytics atau Pixel pada platform iklan. Tracking ini berfungsi untuk memantau performa kampanye secara real time serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan strategi di masa mendatang. Maka jika status jawabannya ya semua, maka kesimpulan kampanye digital siap untuk diimplementasikan dan memiliki peluang yang besar untuk berjalan secara efektif serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan jika ada salah satu yang jawabannya tidak, maka perencanaan kampanye digital belum sepenuhnya matang. Untuk status checklist tidaknya ini, aspek tersebut masih memerlukan perbaikan atau penyesuaian sebelum kampanye dijalankan agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi kan kampanye digital ini adalah kan proses strategis yang terkoordinasi untuk menentukan tujuan, audiens, pesan, saluran, anggaran, dan metrik dalam periode waktu tertentu. Nah, tujuannya itu kan supaya pemasaran itu tetap fokus pada bisnis, efisien dalam sumber daya, memiliki sinergi antar saluran dan dapat diukur kinerjanya. Maka dari itu kami menyusun tahapan-tahapan dalam campaign planning ini, yaitu dalam bentuk 7 langkah utama dan konsep penting dalam campaign planning. Nah, dalam 7 langkah utama ini, yaitu penentuan tujuan atau SMART. Nah, ini tuh menentukan tujuan itu harus spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan memiliki deadline. Seperti contohnya tuh brand awareness, lead generation, dan sales. Lalu yang kedua ada identifikasi target audience. Nah, langkah ini tuh menentukan siapa sih yang ingin dijangkau berdasarkan demografi, psikografi, dan perilaku online. Lalu poin ketiga itu pengembangan pesan dan penawaran. Nah, di sini tuh tahapan ini tuh kita menciptakan unique selling proposition yang solutif dan call to action yang menarik. Lalu pemilihan saluran digital. Nah, ini tuh memilih platform yang paling efektif seperti SEM, media sosial, content marketing, email, atau affiliate marketing. Lalu alokasi anggaran itu untuk membagi dana untuk iklan atau paid ads, lalu ada produksi konten dan biaya perangkat lunak. Lalu eksekusi dan jadwal. Nah, ini untuk kita menyusun kalender konten, menyiapkan aset visual, lalu menentukan pihak yang bertanggung jawab. Lalu ada pengukuran dan analisis. Nah, di sini kita bisa menetapkan insight-nya seperti reach, engagement, atau conversion untuk mengukur keberhasilan tujuan sebagai ukurannya. Lalu ada 3 konsep penting, yaitu marketing funnel. Di sini kita harus mengetahui bahwa kampanye itu harus mencakup tahap awareness, terus consideration, dan conversion. Lalu A/B testing. Nah, itu untuk menguji berbagai elemen, baik dari visual maupun teks untuk menentukan performa terbaik. Lalu ada retargeting. Nah, di sini kita menjangkau kembali audiens yang sudah pernah berinteraksi tapi belum melakukan pembelian. Nah, jadi perencanaan yang solid ini, nah, itu merupakan fondasi utama kesuksesan campaign planning supaya kampanyenya itu bisa berjalan terfokus dan menghasilkan ROI yang akurat. Nah, itu saja dari saya. Lanjut. Ya. Baik, terima Sekian kasih dari untuk kelompok kami. Apabila ada ya. pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok 8. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 8 sebagai apresiasi. Ya, jangan capek-capek ya. Kirim send emot tepuk tangannya. Oke. Sekarang untuk sesi tanya jawab.
kelompok 7 dipersilakan untuk bertanya ke kelompok 8. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Sonia. Oke, izin Bapak dan teman-teman kelompok 8 tadi di materi yang pengembangan pesan penawaran ya, sama pemilihan saluran digital. Sorry, yang checklist perencanaan. Izin saya mau nanya terkait dengan tujuan yang bersifat SMART. Kalau nggak salah spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timbon ya. Nah, namun bagaimana cara seseorang pemasar menentukan apakah sebuah target itu kayak seperti kenaikan penjualan sebesar 10% itu sudah benar atau achievable atau dapat dicapai lah oleh sebuah perusahaan itu. Jika perusahaan itu baru pertama kali menjalankan iklan atau kampanye digital tanpa data historik. Kemudian yang pertanyaan kedua, dalam dunia usaha kan pasti terdapat pesaing ya. Nah, bagaimana perusahaan tetap bisa menjaga USP atau unique selling proposition, proposition yang asli tanpa terjebak hanya menjadi pengikut atau followers trend yang sedang dilakukan oleh kompetitor lain agar penjualan tetap stabil dan cenderung naik gitu. Karena biasanya kan penjualan ini kayak misalnya ada yang brand A naik dan eh, menarik terus dia kayak lebih ke nyontek ininya apa kontennya gitu. Nah, bagaimana perusahaan itu tetap bisa menjaga USP itu tanpa terjebak ngikutin tren gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sonia. Apakah tadi sudah jelas ya pertanyaannya dari Mbak Sonia, kelompok 8? Apa perlu diulang lagi? Tadi ada 2 pertanyaan ya dari Mbak Sonia ya. Ada lagi nggak kelompok 8 yang mau, kelompok 7 yang mau bertanya? Izin Pak, mau bertanya Pak. Oke, Dari silakan Mas. Rizky Pak. Eh, Baik, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 8 atas paparannya terkait campaign planning for digital media. Pertanyaan saya sederhana aja Pak. Untuk kondisi saat ini kan kita bisa lihat dengan masifnya ide-ide, banyaknya dari kreatif-kreatif ya Pak ya yang ada. Biasanya kita ngeliat kan itu kan kita udah masuk di masa di mana sebenarnya apakah influencer itu masih dibutuhkan apa tidak? Karena kan ini kan kita membahas terkait campaign planning kita ke digital media. Jadi pasti kita akan menggunakan saluran. Nah, salah satu saluran yang mungkin paling mudah yang untuk orang-orang kayak saya Pak ya, yang udah nggak ikut-ikutan lagi dengan trending-trending itu kan kita masih kepikiran influencer. Cuman dari pembahasan dari teman-teman dari kelompok 8 kan belum ada pembahasan terkait influencer itu. Karena beberapa waktu lalu itu saya sempat baca juga ada sekelibet artikel di mana influencer itu sedang goyah istilahnya karena adanya micro influencer, Pak. Nah, ini bagaimana lah bagaimana tanggapan dari kelompok 8 dengan dengan fenomena micro influencer terhadap campaign planning ini untuk di sosial media sebagai salah satu saluran. Apakah memang kita tetap bisa menggunakan influencer atau full kita pakai marketing dari tim kita sendiri gitu? Karena kan tadi saya lihat dari checklist-checklistnya Pak ya, ini kan masih masih tim-tim sendiri nih Pak. Gimana kalau misalnya kita menggunakan influencer? Paling itu aja Pak dari saya. Oke, terima kasih Mas Rizky. Ya, apakah influencer masih bisa relevan ataupun digunakan untuk membangun brand awareness? Apakah sekarang fungsinya micro influencer ya Mas ya? Atau bisa dibilang influencer lokal gitu kan? Nah, misalkan saya kasih contohnya sedikit ya. Kumparan itu ada yang namanya Mbak-mbak Kumparan, ada yang tahu nggak? Mbak-mbak Kumparan tuh. Nah, jadi Kumparan itu ada stafnya cewek namanya Rani. Nah, kebetulan emang dia karena pembawaannya bagus, akhirnya di situ dia jadi membangun brand awareness dari Kumparan itu sendiri. Nah, itu namanya micro influencer gitu. Jadi memanfaatkan SDM lah gitu. Oke, kelompok 7 ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke, kalau begitu kelompok 8 bisa beri tanggapan untuk 3 pertanyaan tadi ya. Dari Mbak Sonia 2 dan dari Mas Rizky 1. Silakan.
Sudah siap kelompok 7, kelompok 8 untuk menjawab? Izin mungkin saya menjawab sedikit dari beberapa pertanyaan, Pak. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh anggota yang Ya, lain mungkin ya, Pak ya. silakan Mas Wahyu. Eh, saya izin menjawab yang tadi micro influencer mungkin dulu ya, sama influencer. Eh, Sebenarnya kan eh, memang mungkin zaman sekarang itu sudah mulai banyak ide-ide yang tidak memerlukan influencer ya. Tetapi influencer juga memiliki kekuatan ya, memiliki pengaruh lah di dunia digital marketing ini. Karena kalau influencer yang sudah besar itu kan sudah jelas banyak followernya ya. Nah ini dalam marketing panel ini influencer itu bisa berfungsi ya, maksudnya di tahap awareness. Jadi dia bisa menjangkau audiens baru secara yang sulit dicapai dalam iklan biasa lah. Nah, nanti baru selanjutnya dari audiens-audiens yang sudah mengenal eh, produk atau brand tersebut tuh nanti tetap akan mengikuti walau dengan micro influencer. Nah, tapi juga micro influencer juga walaupun begitu meski jangkauannya itu lebih kecil ya daripada influencer yang sudah besar, mereka itu memiliki hmm, target audiens tuh yang lebih spesifik ya berdasarkan minatnya. Karena dia sudah memang biasanya sudah di khusus di untuk campaign salah satu campaign planning untuk salah satu campaign planning yang sedang dibuat gitu lah. Nah, tapi kalau menurut saya jadi kita bisa mungkin gabung ya, eh, kita pakai influencer tapi juga menggunakan micro influencer. Nah, jadi kita bisa menargetkan audiens-audiens baru dan lalu bisa kita juga tetap membuat tetap melanjutkan proses digital marketing tapi dengan anggaran yang tidak terlalu besar karena biasanya kalau memakai influencer itu anggaran itu lebih besar daripada menggunakan micro influencer. Mungkin itu aja saja Pak dari saya. Mungkin nanti ada tambahan dari peserta pemateri yang lain. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Apakah ada tanggapan lain dari anggota lainnya ya? Dari kelompok berapa? Kelompok 8 ya? Baik, izin menambahkan sedikit Pak Iya, terkait silakan Mas. yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi Ya. kalau saya tarik kesimpulannya seperti ini Pak, terkait dengan influencer ini masih tetap relevan gitu, khususnya mikro dan mid-tier influencer karena engagementnya juga tinggi dengan biaya yang efektif dan ROI-nya juga kuat. Nah, berkaitan dengan Mm-mm. makro influencer ini dipakai saat bijaksana aja, misalnya saat butuh reach yang besar, branding yang cepat, atau saat produk kita launching seperti itu. Nah, berkaitan dengan tim internal marketing itu harus wajib ada juga sebagai tulang punggung antara integrasi konten kita dan strategi cross channel kita dan juga untuk kontrol branding yang jangka panjang seperti itu. Jadi, modal yang terbaik itu menurut kami adalah yang hybrid. Jadi, gabungkan kekuatan yang influencer, yang autentik, dan juga dengan tim internal kontrol yang lebih berkualitas seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, terima kasih Mas Diki. Ada lagi yang mau menambahkan?
Oke, tidak ada. Izin Pak Oke, untuk silakan, Mbak. me- menjawab yang pertanyaan yang pertama untuk yang tujuan. Tadi yang harus smart itu bagaimana tahu supaya tujuan ini realistis gitu ya. Misalnya kayak tadi yang menjangkau 20% brand apa awareness gitu. Menurut kami tuh mungkin bisa dilihat dari membandingkan dengan brand-brand yang sejenis atau mungkin dilihat juga dengan budgetnya juga. Jadi realistis terukur atau enggaknya itu dilihat dari membandingkan dengan kompetitor lain atau juga dengan dilihat juga budget itu. Mungkin ada teman lain yang menambahkan. Oke, ini berarti untuk pertanyaan dari Mbak Sonia ya, yang pertama ya. Iya, Oke, Mbak Sonia. pertanyaan pertama ya. Berarti, tar dulu untuk pertanyaan dari Mas Rizky berarti udah clear ya. Ini dari Mas Rizky gimana Mas sebelumnya? Sudah jelas Pak, berarti memang peran influencer dan micro influencer memang tetap diperlukan walaupun dalam dalam hal ini tadi mungkin kelewat dikit Pak, mungkin Hmm, teman-teman sempat kelewat belum menjelaskan yang hal itu Pak. ya. Menurut saya sudah sangat cukup baik, sudah ditangkap Pak, ya apa yang dimaksudkan Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Mungkin agak sedikit saya tambahkan ya. Kalau untuk penggunaan micro influencer itu sepertinya lebih efektif kalau misalkan brandnya itu baru banget dibangun. Gitu. Kenapa? Karena selain untuk penekanan budget, itu juga bisa menghemat anggaran juga. Jadi nggak mungkin kalau misalkan suatu brand baru buka, dia udah langsung ambil influencer, makro influencer ya, atau influencer yang besar gitu. Yang ada, dan itu juga belum tentu eh, produknya laku gitu. Jadi itu agak gambling sebenarnya. Jadi memang untuk brand-brand baru itu rata-rata menggunakan micro influencer ataupun influencer lokal gitu, atau yang memiliki jumlah pengikut ataupun follower yang jauh lebih sedikit. Seperti itu tambahan dari saya. Nah, kemudian tadi untuk jawaban pertanyaan pertama ya dari Mbak Sonia, apakah ada tanggapan dari Mbak Sonia? Izin Pak, Ya, mungkin sudah cukup. Terima kasih untuk kelompok 8. oke, terima kasih. Berarti tadi tinggal pertanyaan yang Mbak Sonia yang kedua ya. Iya Pak, belum terjawab yang kedua Pak. Oke, mungkin bisa diulang Mbak pertanyaan kedua Mbak. Singkat aja. Tadi tinggal yang kedua ya Pak ya. Iya, ha. Nah kan, kalau di dunia usaha ini kan pasti ada pesaingnya Pak ya. Nah Iya. bagaimana perusahaan itu tadi tetap menjaga USP-nya tanpa terjebak Mhm. hanya mengikuti tren. Oke. At- Tren yang dilakukan oleh kompetitor Hmm. lain gitu. Dan Hmm. agar penjualannya tadi itu tetap stabil ataupun cenderung naik gitu Pak. Oke. Oke, kelompok 7, kelompok 8, apakah bisa menjawab sekarang untuk pertanyaan kedua dari Mbak Sonia? Izin Pak, saya coba jawab. Oke, silakan Mas. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana menjaga USP itu tanpa ikut tren. Yang pertama, kembali kembali lagi ke fokus pada nilai inti brand kita. Jangan mengorbankan keunikan hanya demi viralitas saja. Jadi hanya dampak ke jangka pendeknya saja, nggak ke jangka panjang. Nah, gunakan tren itu sebagai media, bukan identitas. Maksudnya gimana? Misalnya lagi format kontennya itu mengikuti tren TikTok, Reel, ya itu tetap kita ikuti, tapi dengan pesan tetap mencerminkan ke USP-nya. Yang kedua, yang selanjutnya itu gimana ya? Kita harus konten edukatif dan storytelling. Maksudnya ceritakan keunggulan produk kita, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick saja. Dan yang paling penting itu kita harus paham dengan analisis audiens, di mana pastikan tren yang diadopsi itu relevan dengan target market kita, bukan hanya untuk sekedar populer saja. Kira-kira seperti itu dari pemahaman saya. Mungkin dari teman kelompok 8 ada yang ingin menambahkan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Mas Diki. Adakah tanggapan lain dari kelompok 8? Tidak ada. Oke, Mbak Sonia, apakah sudah cukup jelas untuk pertanyaan nomor 2? Siap sudah Pak, terima kasih kelompok 8.
Oke, terima kasih semuanya untuk sesi tanya jawab ya. Sebenarnya saya agak sedikit penasaran sih kalau misalkan di perencanaan kampanye di digital itu di sebuah perusahaan, ada yang tahu nggak itu tugasnya siapa untuk membangun perencanaan kampanye di digital? Ada tahu nggak yang divisinya tuh divisi apa sih? Siapa aja nih boleh jawab ya, kelompok 7 atau 8 atau yang lain yang nonton Zoom hari ini. Ada yang bisa jawab nggak? Marketing bukan, Pak? Oke, Untuk kreatif marketing. bukan, Pak? Ya, Kreatif bukan, Pak? oke, kreatif. Ada lagi yang mau coba? Kelompok 8 mungkin nih yang baru bahas perjalanan kampanye digital. Kira-kira dia divisinya divisi apa ya? Mungkin bisa tim data dan analisis, Pak. Oke. Ya, jadi mungkin lebih secara umum ya, perencanaan kampanye digital ini rata-rata itu divisinya divisi Markom atau Marketing Communication. Gitu ya, di situ emang tugasnya yang membangun tujuan-tujuan kampanye ini ya, dalam membangun brand awareness. Nah, ada lagi sebenarnya pertanyaan, ketika sebuah perusahaan memiliki Markom, tapi dia masih meng-hire yang namanya brand konsultan gitu. Nah, kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Dia tuh punya Markom, tapi masih menggunakan brand konsultan. Gitu. Ada yang bisa jawab nggak nih? Kira-kira kenapa? Ngejar kickback, Pak. Apa? Ngejar kickback mungkin, Pak. Oke. Oke, itu tadi katanya ngejar kickback ya. Terus ada lagi nggak yang mau jawab coba? Kalau menurut saya lebih ke konsultasi Pak ya terkait digital marketing itu seperti apa Hmm. yang harus dilakukan. Jadi bukan serta-merta tim marketing ini, tim markom ini tidak bisa melakukan kampanye ya Pak ya. Ya, Membutuhkan konsultasi aja sih Pak. oke. Ya, lebih tepat mungkin ini ya, cari POV lain gitu ya, selain Markom. Kan Markom itu kan internal ya. Dia itu internal perusahaan, sedangkan brand konsultan itu dari pihak eksternal yang memang bisa membangun apa namanya pandangan-pandangan lain ataupun cara-cara lain dalam membangun brand awareness kayak gitu. Ada lagi yang mau nambahin? Izin menambahkan, Pak. Oke, silakan Mbak. Kalau saya bisa menganalogikan kalau marketing communication tuh ibaratnya kayak supirnya, terus brand Hmm, konsultannya tuh kayak GPS dan perancang hmm, rutenya. Jadi hmm, hmm, perusahaan itu tetap membutuhkan konsultan brand karena hmm. kan marketing communication itu yang menjalankan strateginya. Jadi Iya. konsultan brand itu merancang dan menjaga agar identitas sama arah jangka panjangnya Hmm. itu benar-benar settle. Oke, bunyi. Iya benar. Jadi semakin lengkap gitu ya, saling melengkapi. Karena ini jujur saya pertanyaannya saya bikin penasaran. Jadi kakak saya itu adalah brand konsultan gitu ya. Ada yang tahu something nggak? Produk Skincare, something. Pak. Tahu, Nah, Pak. something itu nge-hire kakak saya sebagai brand konsultan. Tapi nggak mungkin dong something nggak punya markom. Nah itu yang bikin saya penasaran tuh. Kenapa dia punya markom tapi masih nge-hire brand konsultan? Nah mungkin nih di recap oleh jawaban-jawaban dari teman-teman di sini gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya ataupun menanggapi atau sudah capek nih ya kayak udah mau tahun baruan nih. Oke. Kalau begitu mari kita apresiasi untuk kelompok 7 dan juga 8 atas presentasinya yang sangat luar biasa dan meluangkan waktu juga ya pada malam hari ini. Oke, mungkin sampai ini aja ya untuk VidCon malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga meluangkan waktunya. Nanti rekamannya akan saya bagikan di LMS dan apalagi ya, ya ya, nanti jangan lupa di download videonya nanti buat UAS nanti ya, di upload masing-masing anggota jangan lupa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri VidCon malam ini. Selamat beristirahat dan selamat tahun baru. Semoga segala harapan kita tercapai di tahun baru nanti ya. Dan untuk kelompok 9 dan 10 kita bertemu di tahun depan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih semua.